jikalau ada 4, anggaplah 4-4-nya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih, supaya si Dedi. Kenapa? Dia musyrik dan menebar kemusyrikannya. Mending kalau musyrik kalau dirinya sendiri, berarti jangan dipilih. Tapi antara 3 ini aja yang paling ringan kebangsaan siapa? Paham? Paham? Nah, begitu pun bilang bupati. Ada berapa di sini? 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih, yang meneruskan perjuangan Dedi untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sampurasun. Semuanya apa kabar? Dalam kesempatan ini pokoknya doa terbaik buat kalian. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di channelnya Kalijati TV. Dan jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe ya. Kita coba kupas tuntas lagi dan ada info-info terbaru tentang Cagup Jabar, pokoknya salah satunya nomor 4. Dan banyak jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi selalu pakai ikat? Nah, ini seru ya. Kenapa selalu pakai ikat? Nah, kayak gini nih ya, identik Jawa Barat nih. Jawa Barat tuh ini tuh seni turun-temurun dari nenek moyang, dari abah aing, dari abah saya dulu ya. Karena iket ini bukan sekedar iket, kalau yang paham tentang iket, ini tuh salah satu peninggalan budaya juga. Jadi iket si Sunda itu beda-beda. Sama dengan Bali ya. Bali juga punya iket atau udang. Kalau di Sunda itu ada istilah lain, sosopong atau apa gitu ya. Jadi ada filosofi yang sering dipakai Kang Deddy Mulyadi, itu iket ya, iket. Jadi kalau iket itu ada juga bahasa yang sudah persegi, ada udah masagi. Ada unsur dari 4 kalimat pancer juga. Kalau yang belum paham, jangan sembarang memusik-musikan orang, mengkafir-kafirkan orang gara-gara iket kayak seperti ini. Ini tuh seni peninggalan nenek moyang dulu, karena saya lahirnya di Sunda ya, bukan di luar negeri, bukan di Arab Saudi, bukan di Eropa. Jadi nggak mau mulai budaya orang, budaya Sunda, siapa lagi kalau bukan kita sebagai penerusnya ya. Jangan sampai hilang. Nah, timbullah muncul di pejabat publik kita, siapa dia? Di Kang Deddy Mulyadi. Jadi jati diri Sunda dikembangkan sama Kang Deddy Mulyadi, salah satunya selalu pakai iket. Unik ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Ikat itu kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya itu ikat. Ikat itu kenapa ditaruh di kepala, pada seninya unik gitu ya. Dan filosofi yang lainnya itu ikat tuh. Jadi kepala ini kan tempat pikiran ya. Nah, si ikat ini difilosofikan kalau ada pikiran atau unsur yang bagus, kalau ada tekad yang atau tujuan yang positif, cepet-cepet kita ikat ya gitu. Cek Abah Wing. Nah, Kang Deddy Mulyadi menguak makna ikat Sunda yang dipakai Cagup Jabar Deddy Mulyadi ya, dikutip dari Detik Jabar. Nyaris di banyak kesempatan Kang Deddy Mulyadi tampil di hadapan publik dengan mengenakan ikat Sunda. Calon gubernur nomor urut 4 pada Pilgub Jawa Barat 2024 itu punya ciri khas ya.
mengenakan ikat kepala warna putih atau hitam dan yang lainnya. Mungkin sekarang kan udah zaman baru ya, jadi ikatnya banyak corak warna gitu ya, kayak ini gitu ya, warnanya beda-beda. Di antaranya ketika Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai cagup ya, sebagai cagup ke KPU Jawa Barat pada Selasa tanggal 27 ya, bulan 8 2024 sore. Kang Deddy mengenakan ikat kepala alias iket, sementara Erwan mengenakan peci. Nah, itu kolaborasi yang bagus sekali. Iket atau ikat kepala Sunda punya makna, bukan saja makna secara bahasa yang membentuk kata iket itu, namun juga secara simbolik bahwa iket erat dengan makna yang luhur, sopan dan pengendalian pikiran gitu ya, langsung diikat gitu ya filosofinya. Faktanya, iket adalah warisan budaya tak benda Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017 menetapkan iket itu sebagai WBTB Indonesia ya, warisan budaya tak benda gitu ya. Secara bahasa, di dalam kebudayaan Arab ada ikat kepala yang disebut dengan iqal. Kata tersebut seakar dengan kata akli yang berarti akal. Ikat kepala yang demikian itu bermakna agar akal selalu terjaga dari pikiran ya, yang ngelantur. Jadi ikat ini untuk mengikat akal dari pikiran-pikiran yang jelek gitu ya. Pada kebudayaan Sunda, fungsi ikat juga tidak jauh dari apa yang terjadi dalam kebudayaan lain. Namun tentu ciri-ciri yang khas seperti bentuk ikat, corak kainnya, dan makna yang disematkan pada ikat Sunda menjadi pembeda yang tegas dari ikat kepala lainnya. Jadi punya ciri khas ya. Dan ikatnya beda-beda, ada mahkota wangsa, ada barang-barang semplak. Di Sunda itu lucu, tergantung pekerjaannya kalau dia dulu ya. Ikat pada mulanya berasal dari kata ikat, seperti pada kata ikatan, sesuatu yang mengikat ya. Namun karena ikat dipakai di kepala, maka terjadi perubahan bentuk menjadi ikat. Karena ditaruh di kepala, di bahasa ikat itu jadi ikat ya, dengan pengertian yang khusus yakni ikat kepala. Ikat terdiri atas dua suku kata, yaitu i dan ket. Sering muncul sebagai sesuatu yang bersifat kuat atau lengket. Misalnya pada kata pepereket, artinya berupaya sekuat tenaga. Pepereket kalau di sini itu ada, pepereket itu kencang erat. Suku kata ket juga ada ditemukan pada ketan, yaitu beras ketan yang jika dimasak akan bertekstur leket, mungkin lengket ket gitu ya, dari ketan itu. Di Sunda, beras ketan adalah bahan utama pembuatan kudapan ulen. Ikat dengan berbagai bentuk dan wujudnya dipakai dengan suatu pertimbangan akan keserasian, kesopanan, serta kepercayaan masyarakat setempat. Karena unsur-unsur tadi terikat oleh adat yang kuat dan berlaku sejak dahulu, tulis buku tersebut ya. Ikat sebagai WBTB Indonesia, domainnya adalah kemahiran dan kerajinan tradisional. Pengguna ikat dikuasai oleh orang-orang di seluruh Jawa Barat. Tuh, orang-orang Jawa Barat menguasai ini ya. Setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat, masyarakatnya mengenal dan menggunakan ikat gitu ya. Kan sekarang udah mulai punah. Anak-anak sekarang jarang, anak muda sekarang udah jarang pakai ikat. Nah, dimunculkan lagi, dikembangkan lagi. Maksudnya jati diri Sunda ini salah satunya ikat, dikembangkan oleh salah satu pejabat publik, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Keren nggak coba kalau nggak ada Kang Deddy Mulyadi? Mana ada gitu. Ikat punya makna yang bisa dikuak. Makna yang terkuak akan semakin menguatkan alasan orang-orang Sunda memakai ikat dari generasi ke generasi. Jadi gitu, jangan sampai mengkapir-kapirkan tentang ikat, karena punya makna tersendiri dan filosofi tersendiri ya. Ikat sering juga disebut totopong. Nah, selain ikat bisa disebut juga totopong kalau di Sunda ya. Sebutan ini berasal dari kata tepung yang artinya bertemu. Tepung itu temu, pertemuan satu orang dengan orang lain, atau sebuah ujung tali dengan ujung satunya lagi disebut tepung, menyatu mungkin ya.
Sunda itu filosofinya luas ya. Jadi yang belum paham jangan sembarang ngomong di Sunda ya. Makna iket menurut Kang Deddy Mulyadi ya. Di kantor KPU Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menjelaskan mengapa dia mengenakan iket. Baginya iket bukan sekedar gestur pada saat mendaftar sebagai Cagup Jabar 2024 saja. Sebelumnya dia pun sering tampil di hadapan publik dengan ciri khas itu, selalu memakai ikat Kang Deddy itu kemana-mana, nggak pernah lepas, gitu ya. Ya membawa seni-seni Sunda asli ya. Bagi Kang Deddy Mulyadi, ikat punya makna yang menjadi prinsip hidup orang Sunda. Kata ikat juga muncul dalam ungkapan sing saring set pageh ikat. Ya, memilih ikat kepala memang ikat sudah bagian dari kehidupan saya, kata Kang Deddy. Orang Sunda itu punya dua prinsip, cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh ikat, ada yang gitu ya. Cing saring sing pageh kancing artinya bahwa pandulah hidup kita dengan kekuatan hati, rasa dan cinta. Set saring set pageh ikat adalah pikiran kita tidak boleh kemana-mana tuh. Nanti anggaran harus fokus untuk rakyat, tidak boleh dipakai jalan-jalan terus, ucap Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi harus saring set pageh iket. Jadi jangan kemana-mana ya, antara ekonomi ya, harus fokus untuk rakyat begitu. Ada iket Maung Lempang, ada Chandra Sumirat, ada Praktis Parekos, ada Batu Kuncir, ada Makuta Wangsa dan Mancaputra dan lainnya kayak itu. Jadi harus paham juga ya, yang belum paham tentang filosofi Sunda, salah satu tentang ikat, jangan main musik-musik dan mengkafir-kafirkan orang. Banyak filosofi yang belum dipahami. Jangankan orang luar, orang Sundanya juga, apalagi anak-anak sekarang juga nggak tahu tuh ya filosofi atau arti tentang ikat. Dan anak muda mudah-mudahan termotivasi dengan adanya public figure Kang Deddy Mulyadi dengan mengangkat budaya seni ikat ini ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat semuanya, khususnya orang Jawa Barat. Terima kasih buat semuanya telah mampir di roomnya Kalijati TV, di channelnya Kalijati TV. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampurasun, salam Jawa Barat istimewa.